setiap bulan dan cuma sekali ya. Jam 2. Sebenarnya sudah kehilangan waktu, sudah hampir 1 jam. Jadi waktunya sangat sedikit ya. Tapi bagaimanapun Tuhan tahu semua keadaan kita ya. Mungkin kalian sedang malas, sedang gimana ya. Jadi percayalah kalau hari ini kita boleh sama-sama belajar firman Tuhan karena Tuhan memilih kita. Ya, saya percaya di ruangan sana masih banyak orang Kristen ya kan. Nah, tadi lagi. Ada yang berapa ya? Dia ada kegiatan. Ya maksud saya kalianlah orang yang terpilih hari ini. Ya kan? Mari Tuhan gerakkan hatimu untuk datang hari ini kita belajar firman Tuhan. Jangan melihat saya, karena saya cuma manusia biasa. Tapi yang kita belajar adalah firman Tuhan. Firman Tuhan itu ditulis dan diilhami oleh Tuhan sendiri kepada orang-orang yang dipercaya untuk menulis supaya hari ini kita mengerti. Ya? Baik, kami dari KOM, nama saya Roma Desa. Kami dari KOM adalah Komunitas Orientasi Mengasihi. Mengambil tema di bulan Oktober, temanya adalah Hari Tuhan. Banyak orang mikir kalau hari Tuhan bisa juga kiamat, ya kan? Tentang Tuhan. Atau orang pikir kalau hari Tuhan adalah kita PB, pulang bungkus, bukan pengajuan bersalah, kan? Ya kalau di tempat-tempat seperti begini sudah banyak sekali kisah-kisah PB. Bahkan sebelum sidangnya selesai, bahkan belum diputuskan, bahkan belum lagi sidang pertama udah PB. Kenapa? Karena sangat takut. Jadi saudaraku, ketakutan itu bisa membunuh kita semua. Ketakutan belum terjadi, belum divonis, belum ini udah sakit. Kemarin tadi di di Lapas Pemuda. Kami mendengar kesaksian. Jadi kesaksiannya adalah ini bapak ini divonis 8 tahun. Waktu di polsek kan divonis oleh polsek kan sebelum bawa kemari. Dia mikir nih 8 tahun mulai naik dari belakang. Karena bagaimana menjalani 8 tahun lama? Bagaimana menjalani 8 panas langsung dari belakang naik dan di polsek dia tiba-tiba mimisan. Keluar darah dari hidung. Dan kalian harus mikir, bukan darah lagi yang sedikit itu keluar. Kocor Pak. Jadi lantainya putih itu darahnya semua. Langsung dilarikan. Dia sangat sadar. Kemudian akhirnya dia setelah sadar dikembalikan dan dia pulang. Di situ dia siang-siang kan masih bisa sana kemari ke blok-blok ya jalan-jalan kalau siang kan. Lah kalau udah malam dia mulai lagi panas di sini, menghitung hari demi hari, mikirin kalau 8 tahun itu sangat mengerikan. Bagaimana saya akan menjalani hari-hari saya? Mulai dan akhirnya dia mulai berdamai dengan diri sendiri. Ya, jadi kalau kayak Pak Berbakti bisa dengan gampang aja dijalani saja. Itu bukan karena Pak Berbakti kuat, tapi karena Roh Kudus yang akan bukan karena dia lebih kuat daripada kalian. Nah, karena kalau kita sudah berserah Pak, itu udah urusan ya kan itu Pak ya. Jalan urusan berjalannya aja lah. Padahal yang ribut, Bapak ini pengakuannya adalah keluarga, ibu bahan ya. Bapak ini sudah ada, bahkan saya sampai bertemu. Apa kata Bapak ini tadi? Ya sudah memang pastinya dulu. Segitu, luar biasa. Pak pernyataan itu bukan dari mulut saya, tapi karena Tuhan yang membuat kita. Karena urusan damai sejahtera nggak bisa dibeli dengan uang. Dikasih 500 juta ini damai sejahtera bisa dibeli. Ya, singkat cerita Bapak tersebut berdamai dengan dirinya dan dia menjalani hari-harinya di tempat seperti ini. Dan dia mengambil keputusan. Kali waktu kosong terbuang apa yang di sini? Maka dia menulis Alkitab. Disalinnya Alkitab ini berbuku-buku luar biasa Bapak itu. Dan dijalaninya. Besok bulan 11 tak terasa. Jadi dia pulang jadi manusia baru. Karena sebelumnya dia adalah seorang sosok preman besar di Medan.
Dan dia masuk ke penjara bukan dengan kasus besar. Padahal dia memakai narkoba dari umur SMP sampai umurnya seusia saya 58 tahun. Bukan 58 tahun. Sampai umur jadi selayaknya dia ditangkap pastilah kasus narkoba. Tapi tahukah kalau misalnya seekor monyet di pohon, ketika angin kencang dipegangnya pohon itu Pak, sebuat yang ada mungkin dia jatuh. Tapi ketika sepoi-sepoi, ngantuk dia, jatuh dia Pak, di bawah sudah ada singanya Bapak itu tadi, mati dia. Nah Bapak ini tadi bukan kasus narkotika, jadi dia mencintai seorang perempuan. Luar biasa preman ini, jatuhnya gara-gara kayak monyet angin sepoi-sepoi. Jangan berhenti orang itu jatuh sebagai kasus pembunuhan, kasus ini, enggak, saya ini sampai lomo kalau mau. Jadi kasusnya itu Pak, monyet tadi yang sepoi-sepoi tadi jatuh tadi. Jadi dia mencintai seorang perempuan, dan perempuan itu entah mungkin Bapak ini gantung kan telah umurnya 50 sekian, yang dicintainya umur 17 tahun. Kelihatannya ABG Pak. Terus anak perempuan ini juga sangat mencintai Bapak ini, tapi dari segala kesaksian dia kan kelihatan ya, walaupun preman Pak. Kalau dia dari bahasa kesaksian itu katanya bagus. Kayaknya kan ini preman Pak. Apalagi nanti pakai baju ganteng gitu ya, kan mana nama preman. Jangan pikir preman itu segala hidupnya brand matanya gini, enggak. Kalau panggabean dan bukan pernah dengan kalau panggabean. Ganteng, kayak orang Chinese. Ganteng putih mana lah kau tahu dia preman. Iya kan? Jangan kau lihat dia bawa body. Ya kan? Jadi saya kembali lagi ke cerita itu. Jadi cintanya sama perempuan umur 17 tahun ini sungguh-sungguh. Dia pun gak main. Kalau preman, penyayang kalau preman. Kalau sama perempuan, ya kan Pak? Penyayang dia, gak bangsa merusak orang itu. Agak kuman itu preman, keceng-kecengan itu merusak salah merusak. Enggak, dia betul-betul cinta sama 17 tahun. Perempuan ini pun cinta sama dia. Itu balik, kalau 17 tahun kasih iPhone kan meling-meling juga. iPhone yang bagus ya kan 17 tahun. Cinta. Jadi tiba-tiba suatu saat anak perempuan itu bilang, bawalah aku mau sama abang, aku mau kawin. Itu cuma dia maksudnya tidak sampai sejauh itu, kan dia mengenal istrinya. Dia nggak sampai sejauh itu mencintai, ya pokoknya mencintai, nggak sampai memikirkan mau mengawini lah 3 tahun. Jadi karena perempuan ini sangat mencintai bapak ini, dia pikir betul dia kok cinta. Tuh, dia kan udah masuk penjara ya, kalau ngomongin kan uang. Jadi betul Bang. Jadi kau ada keputusan, oke, kalau kalian cinta, kawinkan kok, pulangkan di bawah yang siapa. Maka itulah kasusnya. Mama dan bapak perempuan yang kayak api kepanasan, merasa. Dan sidang-sidang akhirnya diputuskanlah dia bahwa dia kena kasus asusila di bawah 17 tahun anak-anak ya. Kan masalah gele dia kan preman besar, masalah narkotika masuknya gara-gara cinta. Tahu kok berapa lama dia dihukum? 8 tahun mending lah preman ini. Makanya ini bisa dia, aduh bodoh kali aku, loak kali aku preman sekali baru aku masuk 8 tahun masuk penjara gara-gara cewek. Tapi itulah kasusnya. Tapi itu hanya cara kampung preman. Dalam penjara, dia pikir apa penjara? Ngapain nanti? 8 tahun penjara. Apa yang harus aku lakukan? Umurku sudah berarti sekitar 50 lah ya kan, kalau dia 58 tahun. Umurku sudah 50 tahun. Dan cewek itu udah gak nampak lagi. Harusnya kata pengacaranya kalau cewek itu mempertahankan dia, kan sama-sama mau, udah dilarikannya. Ya bisa bebas dia. Tapi masalahnya cewek itu tidak membela dia. Sakit hati makin dalam ya kan. Jadi ya intinya nanti cewek itu dari mana dibawa keluarga yang mungkin ya gitu ya, kayak gitu. Dan bapak ini mengambil keputusan untuk menjadi penulis Alkitab. So, dimulai dari perjanjian baru. Dia minta keluarganya, minta buku. Bukunya banyak yang ditulis dari
selesai perjanjian baru. Perjanjian lama dengan